tahu kau selalu setia. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bertemu lagi dalam program Saat Teduh GPDI Mahanaim Tegal. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Persiapkan hati dan fokus Bapak Ibu Saudara untuk kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia, rahmat, bahkan pertolongan yang terus kami rasakan sampai hari ini. Pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau, merenungkan firman-Mu, duduk dekat kaki-Mu, mendengarkan suara-Mu. Berbicara atas setiap kami, urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pada hari ini saya rindu berbagi dengan Bapak Ibu Saudara mengenai doa dalam menghadapi tekanan hidup. Doa dalam menghadapi tekanan hidup. Kita akan melihat dalam Mazmur pasal yang ke-6. Nah, tentu ini dalam keseluruhan pasal, tetapi pada kesempatan ini saya akan mensitir beberapa ayat yang saya rasa perlu untuk saya bagikan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Saudara siap? Mari kita lihat dalam Mazmur 6 ayat yang ke-10 dikatakan seperti ini. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sebelumnya saya melanjutkan renungan ini, bagi Bapak Ibu Saudara yang suka membaca atau suka dalam meneliti firman Tuhan, saya menaruh outline dari renungan ini dalam website pribadi saya, yaitu www.corneliuskando.wordpress.com. Bapak Ibu yang senang baca, Bapak Ibu bisa cek di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya Mazmur pasal yang ke-6 ini adalah Mazmur yang begitu luar biasa. Saya melihat ada 3 hal yang diadukan oleh pemazmur dalam pasal ini, yang mungkin bisa jadi juga sedang dialami oleh Bapak Ibu Saudara hari-hari ini. Yang pertama, pemazmur mengadukan penyakit jasmani atau kelemahan fisik yang dialami. Kita tidak usah lihat dalam ayat 3, 7, dan 8, Bapak Ibu bisa perhatikan saja. Kemudian yang kedua, pikiran yang tertekan yang diakibatkan oleh rasa berdosa. Khususnya dalam ayat yang keempat. Dan kemudian yang ketiga adalah cemoohan atau cibiran musuh-musuh atas keadaan yang Daud alami di waktu itu. Ayat 8 dan sampai yang ke-9. Nah, dari ketiga hal ini saya melihat bahwa keadaan Daud pada saat itu merupakan keadaan yang betul-betul kompleks. Keadaan yang rumit, keadaan yang ruwet. Di mana ada sakit penyakit, rasa bersalah, dosa, beban pikiran, cibiran, cemoohan dari pihak musuh menjadi satu masalah yang begitu membebani Daud, yang begitu menekan kehidupan Daud. Karenanya dalam ayat ini, dalam pasal ini kita bisa melihat bahwa Daud memohon kasih. Daud memohon anugerah dan perkenanan Tuhan untuk Tuhan menolong kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, bisa jadi apa yang dialami oleh Daud juga kita alami hari-hari ini yang begitu menguras tenaga dan pikiran kita. Tapi hari ini kita akan belajar dari Daud dalam menghadapi tekanan hidupnya. Bagaimana ia mampu menang dalam keadaan yang tertekan. Ya tentu dengan melalui kuasa Tuhan dalam doa-doa yang dinaikkan. Sekali lagi kita belajar doa dalam menghadapi tekanan kehidupan. Sekali lagi saya akan bacakan ayat yang saya rasa perlu dan kemudian saya hanya akan menyebutkan beberapa ayat yang saya rasa cukup untuk saya sampaikan. Kita lihat yang pertama bahwa doa sebagai respon pertama menghadapi tekanan hidup. Doa sebagai respon pertama menghadapi tekanan hidup. Ayat yang kedua dikatakan, ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Bapak Ibu Saudara, apapun yang datang dalam kehidupan kita yang Tuhan izinkan, entah itu musuh, sakit penyakit, ujian kehidupan, bahkan sebuah pendisiplinan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Pertama-tama yang saudara harus lakukan, responi itu dengan suatu doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Bahkan ketika saudara hendak memulai hari-hari baru saudara dalam setiap harinya, ada tantangan yang akan datang, ada pergumulan yang akan datang. Tapi pastikan saudara memulai semuanya dengan meresponinya untuk berdoa kepada Tuhan. Seperti Yesus dalam Markus 1 ayat 35 bahwa Yesus pun berdoa pagi-pagi membangun hubungannya dengan Bapaknya. Dari sini kita bisa melihat kuasa doa yang begitu luar biasa. Bahwa doa membuat kita mampu memberikan telinga untuk mendengar. Doa membuat kita mampu untuk memberikan hati kita untuk memahami terlebih dahulu akan suara Tuhan.
dibandingkan keadaan-keadaan yang terjadi di sekeliling kita. Bahkan saya katakan orang-orang yang tahu memulai segala sesuatu dengan Tuhan, mereka akan melihat tangan Tuhan dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan atau mereka hadapi. Saudara belum tahu jawabannya, tetapi ketika saudara berdoa, itu memastikan bahwa hati saudara tidak salah dalam merespon keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara. Saudara belum tahu apa maksud Tuhan mengizinkan hal-hal tertentu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi minimal dengan saudara berdoa, saudara sudah memberikan telinga saudara untuk saudara mendengar apa yang sebenarnya Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan saudara. Yang kedua, doa dalam menghadapi tekanan hidup. Yang kedua, kebenaran apa yang kita harus tahu, bahwa yang kedua, berdoa, jadikan doa sebagai respon berkesinambungan dalam menanti pertolongan. Jadikan doa sebagai respon berkesinambungan dalam menanti pertolongan Tuhan. Ayat yang keempat dari Mazmur pasal yang ke-6. Dan jiwaku pun sangat terkejut, tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Bapak Ibu perhatikan dalam ayat ini bahwa kalau kita melihat di akhir dari ayat pasal yang ke-6 dari Mazmur ini, kita lihat bahwa kesaksian Daud mengenai pembelaan Tuhan setelah ia berdoa kepada Tuhan. Kalimat berapa lama lagi menunjukkan kepada kita adanya masa penantian atau rentang waktu hingga kemudian pemazmur mendapatkan jawaban doa yang dia naikkan kepada Tuhan. Nah, ini kita bisa melihat bahwa pemazmur menjadikan berdoa sebagai suatu respon berkesinambungan. Pertolongan dia belum lihat, jawaban dia belum lihat, tetapi bukan berarti menghentikan Daud untuk dia terus berdoa kepada Tuhan. Dalam 1 Samuel 23 ayat 4 bahwa Daud ini seringkali dia menanyakan kehendak Tuhan, berdoa kepada Tuhan dalam segala sesuatu yang dia hendak kerjakan. Kalau kita perhatikan, kita ingat kisah tentang Daud banyak kali, acap kali dalam keadaan-keadaan yang begitu tertekan, keadaan-keadaan yang begitu menyudutkannya, tetapi tidak pernah membuat dia kehilangan hubungan dengan Tuhan. Dia terus menjadikan doa sebagai respon berkesinambungan dalam menanti janji dan pertolongan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, doa dalam menghadapi tekanan kehidupan. Yang ketiga, berdoa dengan kerendahan hati, memohon pengampunan dan kasih Tuhan. Saudara perhatikan dalam Mazmur pasal 6 ayat yang ketiga, saya bacakan seperti ini. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Bapak Ibu Saudara, hari ini banyak orang berdoa hanya mendesak Tuhan untuk segera menjawab doanya. Tapi berapa banyak dari kita berdoa dalam kesadaran bahwa sebenarnya yang kita butuhkan bukan sekedar jawaban doa, tapi yang kita butuhkan adalah sebuah grace, anugerah, pengampunan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali kita berdoa meminta Tuhan mengubahkan keadaan kita, namun kita tidak pernah sadar dan berdamai dengan Tuhan atas segala kekeliruan besar maupun kecil yang kita lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kita seringkali teriak berdoa menuntut pembelaan Tuhan atas keadaan kita, tapi berapa banyak ketika kita berdoa, Tuhan koreksi aku, selidiki hatiku. Kita sering berdoa kepada Tuhan namun dengan rasa angkuh, dengan rasa tinggi hati. Kita seperti menagih utang kepada Tuhan untuk menjawab doa kita. Tapi adakah kita melakukannya dengan memohon kasih karunia Tuhan? Jikalau boleh Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Tapi kenyataannya sering kita berdoa, Tuhan kerjakan A, Tuhan kerjakan B, Tuhan kerjakan C. Tapi mari pada hari ini saudara berdoa dengan penuh kerendahan hati. Walaupun saudara belum lihat jawaban, saudara belum lihat pertolongan. Mari datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, berdamai dengan Dia terlebih dahulu. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan? Doa dalam menghadapi sebuah tekanan kehidupan. Yang perlu kita pahami bahwa yang keempat, Tuhan selalu mendengar dan menjawab doa kita. Dalam ayat yang ke-10 sebagai ayat pokok yang kita sudah baca, saya bacakan lagi kepada Bapak Ibu Saudara. Saudara perhatikan, Tuhan telah mendengar permohonanku.
Tuhan menerima doaku. Bapak Ibu Saudara, bahkan ketika keadaan kita belum diubahkan oleh Tuhan, jangan-jangan itu adalah jawaban Tuhan untuk kita sedikit lagi bertahan. Mungkin kita rasa bahwa seluruh kesalahan kita, seluruh apa yang kita lakukan mungkin bersalah di hadapan Tuhan. Kita telah bereskan itu. Tetapi mungkin saudara bertanya, kok Tuhan tidak mengubahkan keadaanku? Tuhan sepertinya tidak bekerja. Tapi milikilah keyakinan ini bahwa Dia Tuhan yang selalu mendengar. Dia Tuhan yang selalu menjawab doa-doa kita. Sebab apa? Tuhan itu sangat mempedulikan kita. Begitu dinyatakan oleh Yesaya 59 bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Namun Bapak Ibu Saudara, sekali lagi di tengah pengertian ini saudara harus pahami bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memperhatikan, tetapi Dia punya caranya sendiri dalam menjawab doa dari Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita berpikir hanya tidak sesuai skenario kita, kemudian kita katakan, Tuhan, Engkau gak kerjakan sesuatu bagiku. Tapi bisa jadi saudara, keadaan hari ini yang mungkin sedikit berbeda dari apa yang saudara pikirkan, itu adalah jawaban Tuhan dalam kehidupan saudara. Kadangkala Tuhan menjawab doa kita dengan menyatakan maksud atas tekanan-tekanan hidup yang kita hadapi. Ini pun yang dialami oleh Rasul Paulus kalau kita perhatikan dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-9. Tidak usah kita baca. Tetapi dikatakan bahwa Rasul Paulus berdoa begitu rupa meminta Tuhan mencabut duri dalam dagingnya. Tetapi Tuhan katakan apa? Cukuplah kasih karuniaku kepadamu Paulus. Bapak Ibu Saudara, bisa jadi keadaan hari ini yang Tuhan mungkin belum ubahkan. Tuhan biarkan beberapa waktu lamanya. Justru itu adalah jawaban Tuhan untuk apa? Anakku, bertahanlah sebentar lagi. Berdoalah lebih lama lagi. Bersekutu denganku lebih lama lagi. Sehingga kita tahu apa maksud Tuhan. Apa rencana Tuhan dalam tekanan-tekanan hidup yang kita hadapi. Mari Bapak Ibu Saudara, saudara sedang menghadapi tekanan apa hari ini? Tapi pastikan saudara berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Untuk saudara mengerti kehendaknya dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan. Kalau ada dari antara jemaatmu atau orang-orang yang mendengarkan renungan ini, mereka sedang menghadapi tekanan hidup. Hambamu berdoa di dalam nama Yesus. Nyatakan janjimu, nyatakan pertolonganmu Tuhan. Terlebih nyatakan kehendakmu secara spesifik dalam kehidupan masing-masing setiap kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa di kesempatan yang lainnya. God bless you.